Sewaktu kita naik sepeda motor, kita kan nggak jatuh ya. Tetapi saat kita berhenti dan tidak ada standarnya gitu ya, tidak kita tahan motornya, kenapa ya kita bisa jatuh? Nah, itu sebenarnya kenapa? Kok bisa roda yang muter dan jalan itu justru kita nggak jatuh, tapi saat motornya kita rem, kita justru bisa terjatuh saat kita nggak menahannya. Nah, jawabannya itu adalah karena ada yang namanya momentum sudut. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas dulu nih, momentum itu apa sih? Nah, jadi gini, benda yang bergerak itu ditandai dengan adanya momentum. Di mana momentum itu ketika dia geraknya linier gitu ya. Linier itu dia geraknya lurus. Nah, momentumnya itu adalah massa dikalikan kecepatannya. Artinya, ada sebuah benda lalu dia memiliki kecepatan, maka dia ada momentumnya. Tapi kalau kasusnya dia muter gitu, yaitu geraknya rotasi, momentumnya bisa kita tulis yaitu momentum sudutnya sama dengan I dikalikan omega, di mana I-nya itu adalah momen inersia dan omeganya yaitu kecepatan sudut. Nah, gampangnya gini deh, momen inersia itu identik dengan namanya massa atau keengganan benda untuk bergerak. Nah, dalam kasus momentum sudut ini, dia keengganan benda untuk bergerak rotasi. Nah, jadi gampangnya gini, orang atau benda apapun kalau dia massanya lebih besar, maka dia akan lebih susah digerakin. Nah, gini, ya kan? Nah, intinya benda yang lebih besar dia akan lebih susah untuk bergerak. Nah, sama juga dengan momen inersia, semakin besar dia, maka akan semakin susah benda itu untuk diputar atau digerakin secara muter gitu ya. Nah, makanya pada gerak rotasi, momentum sudutnya itu adalah inersia dikalikan kecepatan sudutnya. Jadi, kemalasan dia buat memutar dikalikan kecepatannya, yaitu kecepatan sudut. Nah, itu adalah momentum sudut. Dan satu lagi, momentum sudut itu akan ada istilah yaitu kekekalan momentum sudut, dimana kalau tidak ada yang mempengaruhi gerak putarannya suatu benda itu, misalnya contohnya gampangnya bumi berotasi, nah itu kan nggak ada yang rem, dia akan kekal, makanya bumi kita itu akan muter terus. Nah, ini sama halnya seperti kayak tadi, yaitu roda. Roda sekali dia diputar, maka dia pengennya ya udah muter terus. Nah, pengennya dia mempertahankan keadaannya. Nah, kalau dia nggak direm gitu ya. Nah, pas roda itu muter, maka momentum sudutnya akan terus menjaga dia supaya dia bergerak seperti itu terus. Nah, makanya kita akan selalu melaju. Nah, tapi kan lagi-lagi ada yang namanya gesekan, ada yang ngerem, ya istilahnya ada yang menghambat. Makanya kecepatannya makin lama dia akan makin lambat. Nah, artinya apa? Semakin dia melambat, maka momentum sudutnya akan semakin kecil gitu ya. Nah, artinya makin kecil yang mempertahankan keadaan dia. Makanya lama-lama waktu udah berhenti, dia bakalan jatuh. Nah, kayak gitu. Jadi gara-gara apa tadi? Gara-gara momentum sudut ya.